Sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sifat hakikat negara. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Kedaulatan itu hanya terdapat pada negara dan tidak terdapat pada organisasi lain. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi warga negara tersebut. Sifat negara dimaksud mencakup sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Sarana untuk itu antara lain adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Dalam masyarakat yang homogen dan yang memiliki konsensus nasional yang kuat, pada umumnya sifat memaksa ini tidak terlalu menonjol. Akan tetapi, di negara-negara baru yang pada umumnya belum bersifat homogen dan konsensus nasionalnya belum kuat, sifat paksaan ini cenderung tampak dengan jelas. Salah satu unsur paksaan dalam kehidupan bernegara yang terlibat adalah ketentuan negara yang mengharuskan rakyatnya membayar pajak dan menghukum orang yang melanggarnya. 2. Sifat monopoli. Sifat monopoli dalam hal ini adalah negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan, misalnya, suatu aliran kepercayaan atau suatu aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat, yang diambil dari kata daulah dalam bahasa Arab, atau sovereignty dalam bahasa Inggris, sovereignty dalam bahasa Prancis, dan supremus dalam bahasa Latin, atau sovranità dalam bahasa Italia, yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. Menurut Jane Boding, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sederhananya, kedaulatan merupakan hak-hak sebuah negara dalam mengelola negaranya sendiri, tanpa ada tekanan atau intervensi pihak lain, karena biasanya kedaulatan suatu bersanding dengan usaha kemerdekaan. Dengan demikian, kedaulatan dianggap sebagai hadiah istimewa bagi seluruh bangsa dalam mendapatkan kedudukan sejajar dan pengakuan di mata dunia.
Macam-macam kedaulatan negara. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Ia mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di bumi. Teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, dalam kurung tertulis atau tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Teori yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau teori ajaran demokrasi, dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan pada undang-undang dasar yang dimilikinya, menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power, MONI, sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak memberlakukan secara kaku ketentuan bahwa setiap kekuasaan harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayatnya yang kedua, yang menyatakan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 2. Tidak memberlakukan secara kaku sebuah ketentuan bahwa kekuasaan dibagi atas 3 bagian saja dan tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 bagian saja. Misalnya, selain pasal-pasal yang membahas Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, terdapat pula pasal yang membahas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23. Titik E dan G.